Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Al-Ma'arif dengan NIM 19921520016 dari Prodi Akuntansi Terapan Kelas A. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah perilaku organisasi, di mana materinya yaitu mengenai konsep emosi dan suasana hati. Nah, pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian emosi dan suasana hati. Yang kedua, sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang ketiga, teori peristiwa afektif. Yang keempat, kecerdasan emosional. Yang kelima, pengaturan emosi. Dan yang keenam, implikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian emosi dan suasana hati. Kata emosi sudah tidak asing lagi kita dengar dan pastinya kita sudah pernah merasakan yang namanya emosi. Emosi dan suasana hati merupakan dua hal yang termasuk dalam istilah afeksi. Pengertian afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran luas dari 10 perasaan yang dialami seseorang yang meliputi emosi dan suasana hati. Nah, emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Menurut Stephen Robbins, terdapat 3 hal penting dalam emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu afeksi. Afeksi ini merupakan nada perasaan bagaimana kita merasakan sesuatu. Hanya dirasakan di dalam, namun tidak melibatkan aspek biologis, akan tetapi dapat menimbulkan ketidaksebidangan. Yang kedua yaitu emosi. Emosi yaitu dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap seseorang terhadap kejadian. Emosi ini dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kemudian mood. Mood yaitu merupakan sama dengan suasana hati, yaitu respon yang terjadi setelah merasakan, melibatkan aspek biologis dan durasi, biasanya terjadi dalam waktu kurang yang panjang dan lama, biasa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun. Kemudian emosi pekerja. Emosi pekerja adalah suatu ekspresi pekerja atas emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi interpersonal saat bekerja. Emosi pekerja sangat penting dari suatu komponen kunci dari kinerja efektif. Kelompok kerja yang menuntut tampilan emosional, kelebihannya atau keletihannya lebih tinggi dari kelompok kerja yang lain. Kemudian, sumber emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati bersumber dari beberapa hal. Yang pertama yaitu kepribadian, hari dalam seminggu, dan waktu dalam satu hari. Yang ketiga yaitu cuaca. Yang keempat yaitu stres. Yang kelima yaitu aktivitas sosial. Yang keenam yaitu tidur. Yang ketujuh yaitu olahraga. Dan kedelapan adalah umur. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah, kepribadian, suasana hati dan emosi memiliki komponen. Sebagian besar orang memiliki kecenderungan mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Orang juga memiliki emosi yang sama dalam intensitas yang berbeda. Orang afektif intens mengalami emosi yang positif dan negatif lebih dalam ketika mereka merasa sedih. Mereka benar-benar sedih ketika merasa senang dan mereka benar-benar senang. Nah, hari dalam seminggu dan waktu dalam satu hari.
adalah suatu keadaan di mana emosi dan mood seorang berada dalam kondisi yang paling baik. Mereka cenderung berada dalam mood yang paling buruk dalam awal minggu dan mood yang paling baik ketika akhir minggu. Hari Senin pagi mungkin bukan waktu yang terbaik untuk meminta tolong atau memberitahu berita buruk. Interaksi dalam tempat kerja kita mungkin lebih positif dan dari menjelang siang dan pada akhir minggu. Yang ketiga yaitu cuaca. Sebagian besar orang percaya bahwa suasana hati mereka dipengaruhi oleh cuaca. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa cuaca memiliki dampak yang kecil terhadap suasana hati. Yang keempat yaitu stres. Stres, seperti yang kita bayangkan, kegiatan sehari-hari yang menyibukkan, tugas-tugas yang menumpuk, teguran dari atasan, kalangan penjual, dan bunga besar secara negatif mempengaruhi suasana hati sehingga menyebabkan kita menjadi stres. Yang kelima, aktivitas sosial. Aktivitas sosial kita yaitu apa kita cenderung paling senang ketika berkumpul bersama teman. Bagi sebagian besar orang, aktivitas sosial meningkatkan suasana hati yang baik dan memiliki sedikit efek terhadap suasana hati yang buruk. Kemudian, yang keenam, tidur. Orang dewasa mengabarkan untuk tidur lebih sedikit dari dewasa generasi yang lalu. Kualitas tidur sangat mempengaruhi saat pengambilan keputusan dan mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol emosi. Kemudian olahraga. Kita sering mendengar bahwa berolahraga untuk memperbaiki suasana hati. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana yang baik bagi seseorang. Yang ke-8, umur. Apakah orang yang lebih muda merasakan emosi yang lebih rendah daripada orang yang lebih tua? Jawabannya adalah tidak. Suatu penelitian dari orang yang berumur 18-94 tahun membuktikan bahwa emosi negatif mulai berkurang ketika seseorang menjadi lebih tua. Yang terakhir yaitu jenis kelamin. Banyak yang percaya bahwa wanita lebih emosional daripada pria. Bukti-bukti yang ada membenarkannya. Mereka lebih sering mengalami emosi dan mereka menunjukkan ekspresi yang lebih sering dari emosi positif dan negatif. Kemudian teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Peristiwa kerja ini mendorong reaksi emosional positif dan negatif yang diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja. Untuk selanjutnya direspon dengan intensitas lebih atau tinggi atau rendah. Afeksi dapat dialami dalam bentuk emosi dan suasana hati. Nah, emosi ini disebabkan oleh peristiwa spesifik, sangat singkat durasinya, spesifik dan banyak. Contohnya itu seperti amarah, takut, kesedihan, kebahagiaan, dan terkejut. Biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi dengan tindakan. Sedangkan suasana hati yaitu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama daripada emosi. Kemudian selanjutnya pokok bahasan selanjutnya yaitu kecerdasan emosional. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui emosi di dalam diri sendiri dan orang lain, mengerti maksud dan emosi tersebut, dan mengatur emosi seseorang menurut cascading mode. Menurut penelitian, kecerdasan emosional mempunyai peran yang sangat besar dalam performa kerja. Sebuah studi yang menggunakan fMRI menemukan bahwa pelajar yang mempunyai performa bagus dalam pembuatan keputusan strategis lebih cenderung untuk tidak melibatkan pusat emosi otak dalam proses pengambilan keputusan dan lebih menekankan pada penggunaan bagian kognitif dalam otak mereka. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yaitu pengaturan emosi. Pengaturan emosi adalah memodifikasi dan mengidentifikasi emosi yang dirasakan studi.
mengindikasikan bahwa teknik pengaturan emosi yang efektif mencakup mengakui bukannya menekan respon emosional kita atas sesuatu dan mengevaluasi kembali peristiwa yang telah terjadi. Ide utama dari emotion regulation adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi, menenangkan pikiran negatif, mengalihkan perhatian atau melakukan teknik relaksasi walaupun kelihatannya menguntungkan untuk menggunakan emotion regulation. Peneliti juga menemukan efek buruk darinya. Contohnya adalah berbicara pada diri sendiri. Pada saat ketakutan malah dapat membuat diri kita fokus pada apa yang membuat kita takut. Kemudian, pokok bahasan yang terakhir yaitu implikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengetahui bahwa emosi dan suasana hati bisa memperbaiki kemampuan kita dalam menjelaskan dan memprediksi proses seleksi diambil dalam organisasi, mengambil keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik interpersonal, negosiasi, dan pelayanan terhadap pelanggan, sikap kerja, dan perilaku menyimpang dalam tempat kerja. Nah, implikasi perilaku organisasi ini terhadap emosi dan suasana hati yang pertama yaitu seleksi. Nah, yang pertama yaitu seleksi. Seleksi yaitu pengusaha harus mempertimbangkan faktor dalam mempekerjakan karyawan, khususnya untuk pekerjaan yang memiliki level tingkat tinggi dan dituntut untuk berinteraksi sosial. Yang kedua yaitu mengambil keputusan. Emosi yang positif dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah dan membantu kita memahami dan menganalisa informasi baru. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat emosi negatif cenderung membuat keputusan yang buruk dan cepat. Implikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati yang pertama yaitu seleksi, yaitu pengusaha harus mempertimbangkan faktor dalam mempekerjakan karyawan, khususnya untuk pekerjaan yang memiliki level tinggi dan dituntut untuk interaksi sosial. Kemudian yaitu mengambil keputusan. Emosi yang positif dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah dan membantu kita memahami dan menganalisa informasi baru. Kemudian kreativitas. Kreativitas yaitu suasana hati yang baik dan positif dan umpan balik yang baik dari perusahaan dapat meningkatkan kreativitas pekerja. Para pekerja akan lebih banyak memiliki ide-ide yang bagus jika emosi dan suasana hati dan mood para pekerja tersebut baik. Yang keempat, motivasi. Mempromosikan para pekerja adalah salah satu cara agar para pekerja memiliki emosi dan suasana hati yang baik. Dengan promosi ini mereka juga akan termotivasi dalam bekerja. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki emosi yang baik karena emosi yang baik membantu menyampaikan pesan lebih efektif. Pemimpin harus bisa membaca dan memahami emosi orang lain untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kemudian negosiasi. Emosi yang buruk dapat mengganggu kinerja negosiator. Sebaliknya, emosi yang baik dapat memperlancar jalannya negosiasi karena masing-masing pihak lebih tenang dan sabar dalam bernegosiasi. Emosi yang buruk menyebabkan negosiasi menjadi tidak efektif. Kemudian pelayanan terhadap pelanggan. Pelanggan menangkap emosi dari karyawan. Apabila karyawan melayani dengan sikap dan emosi yang baik, maka para pelanggan juga akan merasakan suasana hati dan emosi yang baik. Namun apabila karyawan melayani pelanggan dengan sikap dan emosi yang buruk, maka akan terjadi sebaliknya. Pelanggan akan merasa suasana hatinya mereka akan menjadi buruk. Kemudian sikap kerja. Emosi yang dapat di tempat kerja bisa terbawa hingga
pekerja tersebut pulang ke rumahnya. Namun biasanya emosi tersebut juga jarang terbawa di tempat kerja pada hari berikutnya. Kemudian perilaku menyimpang dalam tempat kerja. Mereka yang merasakan emosi negatif kemungkinan terlibat dalam perilaku menyimpang di tempat kerja, tindakan yang melanggar norma-norma dan mengancam anggota atau organisasi disebut penyimpangan karyawan merupakan suatu tindakan pemindaian berupa kekerasan atau non-kekerasan seperti iri, dengki, menusuk dari belakang, dan lain-lain. Kemudian keselamatan dan cedera di tempat kerja. Pemberi kerja harus menjamin pekerja supaya tidak terlibat dalam aktivitas yang berbahaya ketika berada dalam situasi hati yang buruk. Yang kedua, implikasi yang terakhir yaitu bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Manajer dapat menggunakan candaan dan memberikan kepada pegawainya penghargaan kecil untuk pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Dan ketika pemimpin sedang dalam keadaan yang baik, anggota kelompok akan menjadi lebih positif dan hasilnya mereka akan bekerja sama dengan lebih baik. Memilih anggota tim yang positif dapat memberikan efek yang baik karena energi positif mengalir di setiap anggotanya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai materi emosi dan suasana hati. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.